Oke, kita balik lagi di channel Mabaif. Nah, ini aku mau bikin series baru, series ingin jadi dosen ya. Nah, nanti kita bakal bahas uh, makul di fakultasku dong, jelas. Nanti kita akan belajar OOP, tapi pakai Java. Jadi nanti kita pakai Eclipse ya. Kenapa? Ya karena di modulnya gitu, dari materinya aja gitu, jadi pakainya Eclipse. Oke. Sebenarnya kenapa kok OP belajar harus pakai Java sih? Sebenarnya nggak harus ya, tapi karena ini tuntutannya pakai Java ya nggak apa-apa. Tapi sama aja guys, kalau kalian mau belajar OP dari bahasa manapun, sama aja. Karena yang penting kan dasarnya. Sebenarnya kalau untuk cara penggunaan OP mungkin berbeda-beda dari penulisan sintak DLL dan cara penggunaannya, tapi kalau untuk konsep itu masih sama. Makanya kenapa OP sekarang ini lebih lebih kita tuh lebih belajar ke konsepnya juga, pegangan kita. Jadi kalau misalnya kita nanti pindah ke bahasa lain, misal pindah ke PHP atau ke JavaScript atau ke apalagi Python, itu kita bisa-bisa OP udah tahu, oh OOP itu gini, jadi tinggal nyesuaiin dokumentasi dari bahasa program yang lain itu. Jadi gitu, teknik dulu. Oke, nah nanti aku bakal bikin per episode sesuai dengan modul yang tak pakai. Nah, karena aku ini pakai modul dari kampusku sendiri, jadi kita bakal nurut dari modul satu. Modul satu itu cuma nginstal ting kenalan, jadi kita langsung ke modul 2. Jadi aku asumsinya kalian udah install ya, udah punya JRE, udah install Eclipse. Sebenarnya untuk IDE itu kalau Java itu menurutku lebih enak pakai JetBrains sih. IntelliJ IDEA JetBrains, cuman kalau emang disuruhnya Eclipse ya udah, atau kalau emang kamu di kuliahmu dimintanya pakai software tertentu, ya udah, karena nanti mungkin bakal naruh ke penilaian mungkin, tapi kalau emang dibebasin ya pilih aja IDE sesuai yang kalian suka aja lah. Nah, kalau di Eclipse sebenarnya sama, santai santai aja sama. Jadi kita mulai nih. Kita mulai ke bab 2, kelas dan objek. Nah, nanti aku bakal jelasinnya lebih lebih simpel. Jadi ini kita analogikan lebih dalam kehidupan kita, no. Lebih lebih ya biar cepet paham lah, gitulah. Ngapa harus dibuat susah kan kalau bisa dibuat gampang. Oke, sebenarnya jadi dalam sekarang kita masuk ke Eclipse. Pertama kali masuk Eclipse itu pasti langsung welcome page. Nah, ketika kita mau buat project baru, kita tinggal pilih file new. Wait, ini udah file new. Dan aku ngetes magnifying dulu ya. Oke, belum bisa magnifyingnya. eh oh, udah bisa. File new di sini. New, kita bikin project baru. Java project ya teman-teman. Karena kita mau bikinnya kan Java. Oke. Oke, jadi kita bikin project baru. Terserah nama kalian sih. Kalau sekarang aku mau bikin sesuai modulnya. Jadi ini adalah modul 2. Ini yang lain tinggalin aja, nggak usah diisi-isi, langsung next. Atau langsung bisa di finish juga sih. Karena ini parameter nanti nanti kita cari yang selanjutnya, next next gitu. Yang penting kita bikin project dulu baru. Oke, kita finish. Oke. Oh ya, sorry. Oke, lihat.
Eclipse ini selain bisa bikin Java project buat desktop, dia juga bisa buat Android, aplikasi Android sih. Oh ya, Java itu biasanya paling sering digunakan untuk enterprise gitu ya, kayak perbankan. Tapi sekarang mungkin udah pada mulai hijrah sih. Tapi ya tetap aja untuk performa DLL tetap bagus. Nah, yang paling banyak itu justru malah di mobile device, Android itu pakai Java. Walaupun sekarang sudah pada ada yang pakai Kotlin dan bahkan udah pakai yang cross platform kayak Flutter ataupun React Native, ya, ya gitulah. Oke, projectnya udah dibuat, kita buka di sini. Oke, kita besarin dulu. Kita buka project tree-nya, ya. Jadi gini. Nah, nanti ini adalah workspace kita. Tuh, sini. Ini ada beberapa folder ya teman-teman. JRE ini nanti JavaScript library-nya, sistem library. Nah, nanti kita bekerja di sini di SRC atau source. Ini ditinggal dulu aja modul info Java, nanti kita pelajari nanti. Sekarang kita bakal bikin package baru. Nah, package itu apa tuh? Package itu, package itu ibaratkan bila kamu punya punya sebuah tanah. Jangan tanah lah, kamu punya kekayaan, yaitu sebuah package. Di kekayaan itu kamu punya rumah, di dalam rumah kamu punya mobil, kamu punya mesin pembuat kopi, mesin mesin pompa air, televisi, kamera gitu. Jadi nah, di dalam suatu package itu adalah kepunyaanmu semua. Jadi kalau misal ada orang lain mau pakai packagemu, itu harus meminta izinmu, yaitu dengan melakukan impor. Nah, begitu juga nanti sebaliknya. Nanti misal package package orang lain, atau dikatakan gampangnya kekayaan orang lain punya kekayaan, yaitu dia punya sistem atau punya punya inilah punya mesin membuat kopi. Terus kamu mau minjem mesin membuat kopi itu di kekayaanmu, atau di invest apa apalah ya kekayaanmu, barang-barangmu. Nah, berarti kan kamu harus minta izin dulu, yaitu dengan melakukan import. Nanti package itu kalau pernah belajar Python itu mirip kayak bukan mirip kayak, tapi emang seperti modul sama. Jadi itu sekumpulan fungsi-fungsi atau sekumpulan program-program atau sekumpulan alat-alat yang kita bisa impor atau kita bisa gunakan, kita bisa pinjam dari package lain. Nah, package kita juga bisa dipinjam, jadi gitu. Nah, sekarang kita bikin package dulu. Package kita akan kita beri namanya sesuai aja lah. Kita bikin package. Kita bikin package ini aja. Modul 2. Aku mau ngecek OBS dulu kan. Oke lah ya. Sound. Oke. Nah, kita lihat lagi di bukunya. Di bukunya belajarnya apa dulu? Oke, kita harus bisa bedakan kelas sama objek. Oke, apalagi? Oke, UML. Oke, kita kelas sama objek dulu aja. Nah, saya langsung praktik aja. Ya, lebih gampang memahami nih. Nah, ini kita udah punya package modul, atau artinya kita udah punya pe- apa ya, kekayaan modul. Nah, kita mau buat apa sih? Kita mau punya apa? Kita mau punya apa nih? Sekarang pertama kita mau punya sebuah rumah. Kita bikin kelas rumah. Oke, di Java itu kita perlu yang namanya kelas, pakai metode main ya, metode atau fungsi main. Itu fungsinya untuk menjalankan program aplikasi Java kita. Tanpa itu nanti dia, sistem atau hardware atau Javanya tidak akan menjalankan apapun, karena main itu ibaratkan pintu utama, programmu dijalankan, jadi harus ada. Nah, sekarang aku mau bikin package main itu di kelas rumah.
Ya, aku mau bikin kelas rumah. Ini ditinggal dulu aja modifier super class interface nanti aja. Karena itu nanti di modul-modul selanjutnya. Oke, next. Kita udah punya kelas rumah. Oke, berarti kan kita udah punya kekayaan, terus kita punya rumah nih. Berarti kan ibaratkan gini, rumah itu adalah sumber utama kita. Jadi yang harus kita jalankan itu adalah rumah. So, berarti kita harus menjalankan rumah yaitu dengan memberikan metode main. So, gimana cara bikin metode main? Yaitu kita bikin metode main yaitu dengan public. Nanti aku jelasin apa itu public static. Public static void main string list argumen ya. Oke, that. Oh, sorry, static. Nah, magnifying dulu. Oke. Aku jelasin di sini ya. Nah, package itu nama package kita. Jadi setiap harta kita, setiap kelas kita yang kita punya itu harus ada package-nya yang menandai kalau ini milik kita. Ini milik siapa toh? Oh, ini milik kita. Namanya apa? Modul 12. Katakanlah ini rekeningmu lah. Ya, apa nomor KTP-mu atau apa, nomor identitasmu. So, kita udah punya rumah. Terus rumah kita itu adalah yang utama, jadi harus kita jalankan itu dengan public static void main string argument. Aku jelasin dulu ya. Metode di sini itu artinya metode tuh kalau di bahasa program lain mungkin bisa dikatakan sebagai fungsi gampangnya. Nah, kenapa harus main? Nah, karena Java hanya bakal mengeksekut yang fungsi atau metode main. Jadi kita harus terusnya main. Oke, jelasin dari depan ya. Apa itu public static void? Oke. Public artinya fungsi kita ini bisa diakses secara global dari manapun. Mau nanti kita punya kelas lain bisa, atau kita punya kekayaan lain tuh bisa diakses. Misal nanti kita bikin kelas rumah nih, terus kita bikin kelas baru, misal kelas motor atau mobil. Nah, ini fungsi dan metode ini bisa diakses di mobil atau di motor kita, jadi gitu. Katakanlah kamu punya metode untuk metode listrik. Nah, nanti itu listrik bisa diakses di, misal kamu punya kelas kamar mandi, kamar tidur gitu. Oke, sekarang lanjut. Statik. Apa maksudnya statik? Statik di sini nanti kan ini fungsi ini dari fungsi itu kamu udah nggak perlu lagi menyebutkan atau memanggil kembali atau menggunakan metode lagi untuk memanggil ini. Sebenarnya ini nanti dijelasin ke ini sih di modul-modul selanjutnya. Jadi ini sederhana dulu aja. Jadi misal ini public static void, nanti kamu akses di kelas lain, itu kamu tinggal akses aja langsung dari kelasnya tanpa harus membuat instance baru. Nah, so terus apa ini maksudnya string argumen? Ya, ini nanti jatuhnya lebih ke ininya sih. Ini lebih ke bagaimana Java itu berjalan. Java itu berjalan itu dengan CLI, teman-teman, dengan command line interface. Jadi command line interface itu kalau pernah buka command prompt CMD, nah itu kayak gitu. Itu kan berdasarkan tulisan-tulisan ya. Makanya kenapa itu disebutnya string argumen, yaitu argumennya, dan ini ada list. Jadi stringnya itu bisa memuat banyak sekali argumen. Jadi gitu. Oke. Sekarang udah kita punya rumah. Rumah itu kita jalankan pakai static void public static void main atau fungsi main atau metode main. Sekarang kita bakal mencoba untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah kita. Kita mau memunculkan tulisan. Gampangnya kalau di program lain seperti Python itu kita tinggal pakai print. Di PHP kita tinggal pakai echo atau print juga. Di JavaScript kalau mau nulis di konsol pakainya console.logs itu juga bisa. Nah, kalau di Java kita bisa pakai tergantung beberapa fungsi sih, tapi karena kita pakai standar punya Java, jadi kita bisa pakai package yang udah ada. Atau di Java ini intinya gini, Java ini udah nyediain
fitur-fitur biar kita bisa melakukan sesuatu. Contohnya adalah untuk menuliskan sesuatu. Nah, fiturnya itu di mana? Itu ada di sistem out. Nanti aku jelasin ini apa. System out print ln. Baru di sini kamu tuliskan isinya. Misal mau nulis mau nulis Oke. Sistem ini package-nya teman-teman. Nah, package out itu nama kelas, print line itu nama fungsi atau metodenya. Nah, ini parameternya. Nanti itu dijelasin ke selanjutnya aja. Jadi, intinya ini kamu hafalin dulu aja karena ini penting. System out print line. Karena ini nanti kalau kamu bikin program itu paling nanti bakal sering memunculkan sesuatu dan memasukkan sesuatu kan. Jadi, ini adalah untuk memunculkan sesuatu. Oke. Karena kita belajarnya baru. Kita cek di modul baru kelas ya, kelas sama objek, jadi kita fokus ke situ dulu. Kelas sama objek. Oke, kita punya jangan-jangan belum direkam lagi. Oh udah ding. Oke, sekarang kita bakal memahami apa itu kelas, apa itu objek. Ini disimpan dulu teman-teman, ini penting nih. Oke, sekarang kembali lagi ke analogi kita. Kita punya rumah di dalam kekayaan kita di dalam modul 2. Rumah ini adalah yang utama bagi kita. Makanya kita pastikan metode main agar menjadi kelas utama atau yang dijalankan utama. So, kita habis dulu ini. Atau kita komen. Komen itu nanti kalau kita gini kasih /2, program yang kita tulis ini nggak bakal dijalankan atau di-ignore oleh Java. Nah, katakanlah kita mau bikin kelas baru nih. Kita mau punya mesin kopi. Sebenarnya kita bisa nyari mesin kopi, bisa beli mesin kopi. Nek di Java berarti kita bisa nyari package orang lain yang punya mesin kopi. Tapi sekarang kita mau bikin diri karena kita kreatif. DIY dong, DIY. Sorry, kita bikin kelas baru dengan nama mesin kopi. Lalu kita finish. Sekarang kita punya mesin kopi di dalam kekayaan kita di package modul 2. Sama kan namanya? Karena ini punya kita semua. Nah, oke, kita sekarang punya kelas mesin kopi. Sekarang di dalam sebuah kelas itu ada yang namanya ini ada metode, ini ada ini metode, di sini ada parameter. Kalau merujuk ke buku yang tadi, kita buka ya. Nih, di halaman nggak dijelasin malah di sini ya. Wow, kenapa tidak dijelasin? Oke, berarti aku yang jelasin. Oke. Intinya kamu punya mesin kopi. Nah, paling atas ini parameternya adalah untuk data-data mesin kopimu. Mau data apapun ya, misal merek mesin kopi, jenis kopinya, banyak airnya, gitu. Jadi itu berupa data ya teman-teman. Nek metode itu nanti gampangnya kita sebut sebagai fungsi-fungsi dari mesin kopi. Misal mesin kopi kita punya fungsi untuk membuat kopi, terus bisa punya fungsi lagi untuk menentukan jenis kopi, terus punya fungsi lagi bisa menentukan kopi ini bakal panas atau dingin. Jadi misal kamu punya mesin kopi nih, ada beberapa tombol. Nah, tombol itu katakanlah sebagai metode atau fungsi. Oke. Sekarang kita bakal bikin parameter. Oke. Jadi kita kalau mau bikin suatu gampang ya biar mudah kalau kita dalam pemrograman atau sedang coding, paling enak itu kalau kita storytelling, teman-teman. Jadi kita bakal storytelling di sini. Kita punya mesin kopi. Mesin kopi kita punya fitur. Aku tulis saya. Kita punya mesin kopi. Mesin kopinya punya fitur
punya fitur menentukan jenis kopi. Terus apa lagi? Panas atau dingin. Apa lagi? Sorry, panas. Jumlah yang dikeluarin, jumlah berapa mili kopi yang kita minta. Oke. Tuh. Berarti kalau gini, berarti data apa sih yang dibutuhkan mesin kopi ini biar bisa buat kopi? Berarti kan data yang dibutuhkan adalah jenis kopinya. Jenis kopinya apa? Terus dingin atau panas? Terus jumlahnya berapa? Makanya seperti itu kita bikin parameter atau stat. Oke, sekarang kita urutin aja ya. Kita mau punya mesin kopi. Nah, ini punya fitur untuk menentukan jenis kopi. Oke, berarti kita harus menampung data jenis kopi yang diminta oleh kita. Ketika kita mau bikin kopi, misal kita masukin datanya, aku mau bikin kopi, terus aku nuliskan americano. Berarti dia bakal menyimpan americano ke dalam sistemnya. Oke, sekarang kita bikin variabel, teman-teman. Nah, kalau bedanya di Java sama pemrograman lain itu, di Java itu harus jelas ya. Kalau misalnya kita bikin variabel nih, kan ini variabel untuk jenis kopi ya teman-teman. Jadi kita tulisnya gampang aja, jenis kopi gitu. Jenis kopi itu, jenis kopi itu apa? Jenis kopi itu kan string. String itu gampangnya gini, string itu tulisan teman-teman. String itu teks. Integer itu angka. Itu dulu aja. Dua dulu aja. String itu teks, integer itu angka. String itu teks, integer itu angka. Oke. Jenis kopi, contohnya americano, itu kan teks. Jadi kita harus pakai string jenisnya. Tipe data string. So, this. Jadi kita punya data jenis kopi yaitu berupa teks atau string. Nah, terus gimana cara memasukkan ke variabel sini? Kita masukkan datanya itu nanti. Kita deklarasi dulu. Jenis kopi itu apa? String gitu. Terus kita deklarasi lagi panas atau dingin. Berarti itu kan juga string ya. String panas atau dingin. Berarti suhu kita bikin string suhu. Terus kita ada jumlah kopi. Nah, jumlah kopi. Kalau kita memasukkan jumlah kopi itu kan mesti nggak boleh kita nulis teks 20 mililiter. Mesti kan nulisnya angka kan. Berarti angka itu apa? Integer. So, that's integer. Integer jumlah. Sekarang kita udah punya semua kebutuhan kita untuk menyimpan data-data kita sebelum mesin itu bisa membuat kopi. Jadi ketika kita pakai mesin kopi ini, kita harus memasukkan apa aja datanya, yaitu jenis kopi, yaitu suhunya, itu jumlahnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin metode atau fungsi atau fitur mesin kopi kita. Oke. Atau gampang ya, tombol-tombolnya lah ya. Sekarang mesin kopi kita itu punya apa aja? Punya tombol untuk menentukan jenis kopi. Sorry. Terus punya apa lagi? Punya tombol untuk menentukan suhu. Apa lagi? Punya tombol untuk menentukan jenis kopi. Lalu tombol terakhir yaitu tombol untuk membuat kopi kan pasti. Tombol untuk membuat kopi. Oke, sekarang kita tinggal buat. Nah, nek kalian bingung kok aku nulis banyak banget kayak gini tuh buat apa? Sebenarnya ini kan nggak dieksekusi kan, tapi kenapa kita tulis? Untuk mempermudah kita teman-teman. Jadi gak, kita jangan spekulasi kalau di coding dikit. Kita kalau emang butuh sesuatu yang petunjuk kita tulis aja. Terus kita mau ngecek kita cek dulu. Nanti di akhir baru kita rapikan. Oke. So, kita punya tombol untuk menentukan jenis kopi. Oke, sekarang kita mau bikin fungsi atau metode atau fitur atau tombol. So, gimana caranya? Di Java ada dua cara membuat metode, yaitu method void dan non void. Oke.
kita sekarang bedanya apa void sama non void? Aku tulis di mana ya enaknya? Di sini aja ya. Void itu tanpa memerlukan return. Non void perlu return. Maksudnya apa? Fungsi void atau metode void nanti dia ketika dijalankan atau tombol itu dijalankan, itu dia langsung dieksekusi sampai akhir, sampai selesai dia programnya, atau tanpa return. Dalam artian itu nanti biar gampang kita jalanin aja. Nah, kalau non void perlu return, berarti kalau itu kita tombol itu jelas kita jalankan, atau bisa dikatakan gini, non void itu bukan tombol teman-teman. Jadi non void itu katakanlah ada sebuah fitur di dalam mesin copy tapi ngaksesnya pakai tombol lain. Nah, nanti aku jelasin. Oke. So, kita bakal bikin metode void dulu karena ini tombol. Sekalian aja nanti kita bikin yang non void ya. Satu aja tapi cukup kayaknya. Non void. Oke. Nah, kita bikin metode non void. Caranya gimana? Kita nulis void. Sebenarnya di depan ini itu adalah modifier teman-teman. Modifier tuh nanti kayak gini, kayak public ini namanya modifier. Nanti ada public, ada static, ada private gitu. Nah, nanti itu dipelajari di, kalau nggak salah, modul 3 sih. Jadi ini modul 2 nya ini dulu. Kita memahami kelas dan objek. So ya. Void. Nah, kalau tanpa modifier gini, nanti ada ketentuannya juga, bisa diakses dari mana, tapi itu nanti aja. Kita fokus aja di kelas dan objek. Oke. Void, kita bikin tombol apa? Menentukan jenis copy. Oke, kita bikin sesuai aja. Jenis copy. Berarti apa? Gampang, biar lebih gampang disebutkan. Set jenis copy. Set jenis. Kalau cara penulisan terserah kalian saja, tapi ada beberapa ketentuan dalam penulisan kayak gini, variabel DLL. So, void jenis copy, kita masukkan kurung, buka kurung tutup. Nah, ini tuh sebenarnya gunanya untuk memasukkan parameter atau data. Cuman itu nanti aja, kita fokus ke sini dulu. Oke. Jadi gini, ini adalah kita udah mendapatkan satu tombol atau satu fungsi. Oke, karena ini void, jadi kita bisa jalankan langsung tanpa return dan tanpa tipe data di depannya. Oke. So, kita bakal membuat tombol set jenis copy. Nah, set jenis tombol ini nanti bakal ngapain loh tombolnya? Tombol ini bakal mengubah data jenis copy yang akan dibikin. Oke. Nah, data jenis copy yang akan dibikin itu di mana? Di sini. Data ini masih kosong ya, karena ini cuma dideklarasikan, jadi ini adalah string gitu, jadi ini masih kosong. Kalau sebenarnya kalau dijabarkan lagi gini, tapi itu kan kita cuma deklarasi, jadi nggak perlu. Oke. Sekarang kita bakal memasukkan, caranya gimana? Caranya ya semudah kita membuat variabel. So, kita kan udah mendeklarasikan atau membuat variabel, atau kita membuat tempat meletakkan data jenis copy di sini. Jadi kita tinggal pakai ini aja. Jenis copy. Oke. Sama dengan, nah, gimana cara kita memasukkan data dari tombol? Kita pakai parameter. So, ketika tombol ini disentuh, nah nanti kita punya beberapa tombol teman-teman. Ada americano, macchiato, ada latte. Nah, di sini nanti naruhnya di sini. Kita bikin aja dengan nama jn copy, oke? Jn copy. Nah, jn copy ini variabel untuk menampung atau tempat untuk menampung data dari tombol-tombol. Kan tombolnya banyak, oke? Nah, kenapa ini error? Karena kita belum menentukan tipe datanya apa. Kan tipe datanya ini teks ya teman-teman, atau string. Jadi kita bikin string. Oke, aku jelasin sekalian. Di Eclipse ataupun di IDE lain ada fitur inspektor.
Jadi misalnya ini kok ini error ya, nanti kalau kamu klik aja errornya di mana. Nah, ini variabel keluar nih. It's a variable declare store ID not complete format parameter list. Oke. Jadi kita harus mendeklar dulu ini apa? Ini string. Nah, terus ini berarti kita udah dapat nih namanya copy. Lalu kita masukkan ke sini. Yaitu dengan menyebutkan variabel yang mau kita masukin, lalu kita sebutin datanya. Datanya kan di sini. Jadi kita masukkan copy. Oke. Nah, ini ada peringatan. Jenis copy can be resolved. Kenapa? Karena ini adalah di dalam satu kelas. Jadi kita harus pakai this. This itu maksudnya adalah di dalam kelas ini. Di dalam sini ya. Di dalam kelas kita. Variabel dalam kelas kita atau state dalam kelas kita. Jadi kita tambahkan this. Atau biar kita memanfaatkan inspektor, jadi kita bisa gini, cek jenis coffee can be resolved. Nah, ini ada pilihan teman-teman. Ada 6 cara untuk menyelesaikan masalahnya ini. Mengubah jenis kopi atau create variabel jenis kopi. Nah, kita ini debugging ya namanya teman-teman. Kok ini error ya? Kita harus, nah ini yang bikin kita harus sabar. Kita cari tahu kesalahannya di mana. Oke, kalau dilihat secara kasat mata, ini sebenarnya kita cuma salah dalam penulisan aja. Jenis kopi kita ini pakai K besar, lah kita cuma pakainya K kecil, kita ganti. Apakah masih error? Ternyata tidak. Oke, jadi selesai. Nah, ini kita pakai this. Atau tanpa this sebenarnya juga boleh. Kalau variabel next variabelmu ini nggak sama ya. Karena nanti biar Java itu nggak pusing, nggak confuse. Oke. Nah, aku ulangi lagi. Gimana kok tombol ini bisa mengubah data ini? Oke. Ketika tombol ini disentuh, nah di tombolmu itu kan ada tulisan-tulisannya ya. Ada tombol americano, ada tombol macchiato, ada tombol latte. Nah, ketika tombol americano dipencet tag, berarti dia bakal mengirimkan teks tulisan americano. Nah, tulisan americano itu bakal ditampung di sini. Jenis kopi. Berarti jenis kopi ini apa? Jenis GN kopi ini sama dengan apa? Sama dengan americano. So, nah, sekarang kita sudah dapat datanya. Terus kita mau masukkan ke jenis kopi. Caranya gimana? Caranya ya kita masukkan kayak variabel biasanya. Kita ambil variabelnya yang kita punya. Kita masukkan dari parameter tadi, dari tombol tag. Akhirnya masuk deh ke sini. Dah, jadi gitu. Next, selanjutnya juga gitu ya. Sama. Ini menentukan suhu. Oke, ini aku pakai this kenapa? Karena variabel yang tak punya di dalam kelas ini suhu dan parameter juga suhu. Nah, untuk biar mesinnya atau Java tidak pusing, kita tambahkan this. Artinya di sini ini suhu yang mana sih? Ini suhu yang ini loh, gitu. Suhu yang ini loh. Sorry. So, kita sudah punya 2 tombol, 1 fitur. Sekarang kita tombol 1 fitur lagi. Nah, di fitur ini kita bakal mempraktikkan gimana caranya membuat metode non void. Nah, pertama kita bikin metode void dulu untuk memanggil metode void. Jadi kita bikin tombol biasa dulu ya, bikin tombol biasa. Void. Kok ini jenis kopi? Sorry, ini harusnya apa ini? Jenis kopi, suhu, jumlah. Jumlah ya ini harusnya ya, sorry. Void set jumlah. Jumlah kita apa? Kan mililiter, pakai angka, jadi kita pakai integer. Jumlah JML lah ya. Terserah kamu mau nulis apa. JML boleh, jumlah boleh, jumlah kopi, jumlah mili, ml, mili atau apa saja. Setelah itu, nah harusnya kita sebenarnya bisa langsung kayak gini nih, masukkan
isi atau yang diinput dari user itu, input kita nginput berapa jumlahnya langsung ke mesin, tapi kita sekarang mau praktekin gimana caranya bikin non void. Jadi kita panggil metode lain. Oke, kita bikin metode lagi nih. Nah, sekarang metode kita adalah metode, sebentar, tapi ini nanti jatuhnya, oh ya bisa. Sekarang kita bikin metode untuk metode non void untuk mengubah jumlah. Sebenarnya kalau di sini gitu tidak terlalu perlu ya, karena sebenarnya pakai void pun bisa, cuman ini untuk mempraktekkan aja. Nanti itu di case lain, di kasus lain itu perlu, karena kadang metode non void itu nanti digunakan untuk apa, kita bisa pakai untuk berulang kali dengan hasil yang berbeda gitu. Misalnya kita bakal bikin, nah kalau mau bikin metode non void itu, soundnya oke nggak, sound cek cek, oke. Udah 36 menit guys, belum ngerjain soal. So, void jenis kopi, void jumlah integer jumlah. Oke. Membuat metode non void itu harus ditentukan nama atau jenis data, jenis tipe data dari fungsi atau metode kita. Oke. Kan kita itu menentukan jumlah ya teman-teman. Nah, jumlah kita ini adalah integer. Jadi kita pakainya integer juga. Tuliskan integer. Apa namanya, nama fungsi atau nama metodenya, yaitu atur jumlah. Kita, ini sesuka kalian ya, yang penting gampang dibaca aja tuh jumlah. Oke, so oh ini sorry, ini kurang. Oke, so sekarang ini kita butuh return, kalau enggak nanti bakal error kayak gini. So ketika tombol ini mengakses sistem untuk mengatur suhu, maka dia bakal mendapatkan suhu terakhirnya. Oke, langsung aja praktekin biar gampang ya. Jadi ketika tombol ini disentuh tag atau diisi datanya terus disentuh oke, nanti dia bakal memanggil fitur lain atau fungsi lain di dalam kelas kita atau di dalam mesin copy kita. Jadi langsung aja kita sebutin atur jumlah. Tapi ini bentar, kan ini kita balik lagi dulu. Kita membutuhkan apa sih? Data yang kita butuhkan untuk mengatur integer jumlah ini atau jumlah copy. Kita butuh jumlah dalam jenis data integer atau angka. Jadi kita tuliskan aja integer JML lagi boleh, atau nanti terserah kalian apa. Oke, so habis itu kita kasih return JML. Oke, nah terus gimana cara manggil atau cara menjalankan fitur ini? Sebentar, kita jelasin dulu. Ini fitur ini hasilnya apa sih kalau fitur ini dijalankan? Kalau fitur ini dijalankan, itu bakal menghasilkan nilai yang kita input tadi. Misal aku nuliskan 500 mili. Terus nih tak jalankan fiturnya, aku dapat apa? Aku dapat angka 500 juga. Jadi sebenarnya useless. Nah, biar nggak useless gimana? Kita tambahin fungsi dulu. Kita tambahin fungsi-fungsi lain. Atau kita jalankan program-program lain dulu. Nah, kita bakal mengubah. Caranya merubah sama aja kayak gini. Kita pilih ini juga aja. Jadi kita ambil dulu ini jumlah sama dengan JML. Jadi nanti ini nggak kalau udah begini, ini fungsi ini sudah tidak useless lagi, karena dia fungsi ini bisa mengubah variabel jumlah kita. Oke. Jadi ini kalau ini gini doang, dia nggak bakal jalan. Oke. Jadi kita bakal panggil dari tombolnya. Jadi tombol, gampangnya gini, kita punya tombol set jumlah dan tombol ini fungsinya di tempat yang berbeda. Oke. Tapi kalau yang tadi void, tombol ini fungsinya di dalam tombolnya langsung. Oke. Nah, void set jumlah kita panggil, caranya karena di dalam satu kelas kita pakai this. Terus kita panggil
atur jumlahnya ya. Apa nama ininya, nama metodenya. Nah, ini bakal keluar JML. Ini maksudnya kita harus memasukkan berapa angka datanya. Nah, karena kita tadi udah ngambilnya dari sini, makanya kita masukkan ke sini. Nah, ini ternyata udah, karena ini sama, jadi dia otomatis. Biasanya nanti kadang berbeda atau kadang kosong gini ya. Dan ini harus diisi. Karena kalau nggak diisi nanti bakal error. Karena ini dia butuh. Oke. Sekarang kita masukkan, karena kita tadi sudah punya di sini. Jadi tinggal kita lempar datanya ke sini. Oke. That's it. Sekarang kita udah punya semua tombol, tinggal tombol terakhir yaitu tombol buat kopi. Kita balik lagi aja pakai void. Void buat kopi. Buat kopi. Kita nggak perlu parameter lagi karena tombol ini tidak perlu data ya. Karena datanya kan sudah disimpan tadi. Tombol-tombol sebelumnya ini kan semuanya untuk mengatur data. Ketika datanya sudah disimpan di sini, tombol terakhir ini adalah untuk mengeksekusi atau untuk membuat kopi dari data-data yang kita masukkan tadi. Oke. Oh, kebanyakan. Nah, nah, kita kan sebenarnya bisa bikin fungsi-fungsi lain biar kalau sekarang kita diwakilkan aja sebagai sebuah kalimat ya teman-teman. Jadi kita bikin kalimat aja. Jadi ketika kita udah masukin data-data ini, terus kita pencet tombol void buat copy atau fungsi method buat copy, maka yang dikeluarin tuh copy dalam bentuk tulisan. Jadi kita ambil system out, oke, print print line, ini maksudnya untuk membuat tulisannya. Gampang gitu dulu. Oke. So, kita bakal menampilkan semua data-data yang dimasukkan tadi. Oke, jadi gini. Nikmati kopi. Kopi apa? Nah, kita bisa menggabungkan antara data dan data. Kita bisa pakai plus ini, plus. Nah, oke. Nikmati kopi apa? Nah, jenis kopinya kita simpan mana tadi? Ternyata kita simpan di sini dong. Nah, ternyata di situ. Lalu kita akses dong di sini. Atau kita gabungkan jenis kopi. Oke. Loh, terus kalau gini nanti hasilnya gimana? Hasilnya sesuai data yang disimpan di sini, no. Di sini nanti tergantung kita ngatur jenis kopinya apa. Lah, kalau misal americano ya keluarnya di sini nih americano. Nah, apalagi suhunya, oke. Kita kasih spasi. Suhu tuh suhu. Oke. Terus kita tambah apa lagi datanya? Jumlahnya, oke. Berarti apa? Jumlah gitu aja ya. Yang mau dikasih spasi. Jumlahnya berapa? Di data mana? Di data jumlah, di integer jumlah. Oke. So, kita masukkan aja jumlah. Oke. Sekarang kita udah punya mesin kopi, teman-teman. Sekarang gimana caranya kita? Nah, jadi ini sudah terselesaikan satu subbab tadi, yaitu kelas. Kita sekarang udah bisa membuat kelas. Atau sekarang kita bisa, katakanlah kita bisa membuat mesin kopi. Ini dia. Nah, terus objek itu apa toh? Kalau objek, kan kita punya mesin kopi. Mesin kopi ini kelas, katakanlah ini mesinnya. Objeknya itu apa? Objeknya ya kopi itu yang dihasilkan. Paham kan? Jadi kopi itu nanti keluarnya sesuai dengan apa yang kita minta di mesin kopi, atau sesuai yang kita input, atau sesuai yang kita pencet tombolnya. Sekarang kita kembali ke rumah. Welcome to home. Sekarang kita bakal pakai mesin kopinya. Caranya gimana? Kita sebutin dulu nama mesin kopi kita. Mesin kopi kita namanya mesin kopi. Jadi kita tulis mesin kopi. Lalu mesin kopi ini hasilnya dari mesin kopi ini kita tampung kemana? Dalam sebuah objek. Oke.
kita sekarang mau bikin objek yaitu kopi. Nah, karena ini kopiku, maka aku mau bikin objeknya namanya kopiku. Oke. Sekarang kita nyalakan mesin kopinya atau bikin mesin kopi atau pakai mesin kopinya, yaitu pakainya dengan membuat kelas baru atau memakai kelas baru atau memakai mesin kopi, yaitu dengan new mesin kopi gini ya. Nah, sekarang kita udah membuat sebuah objek kopiku. Oke, kita lihat ada apa di sini. Nah, sekarang kita mau pakai mesin kopi. Gimana tuh caranya masuk mesin kopi biar bisa menjadi kopi? Nah, kan kalau cuma kita bikin kopi gini, cek dia bakal kosong kopinya. Karena kita belum memasukkan atau memencet tombol apapun. Jadi kita atur dulu, oke? Caranya gimana? Kita pakai objek kita tadi atau kopinya tadi. Kopiku. Nah, gimana caranya kita mengatur jenis kopi? Coba kita cek dulu ya. Untuk mengatur jenis kopi, kita harus menggunakan metode atau fungsi ini, set jenis kopi. Oke, jadi gimana caranya? Kita sebutin dulu objek kita atau kopi kita, lalu kita kasih dot. Dot itu titik maksudnya. Nah, nanti bakal keluar nih fungsi-fungsi yang kita buat atau metode-metode. Kita mau set jenis kopi. Oke, di sini ada set jenis kopi. Nah, langsung keluar nih JN kopi maksudnya. Ini ada tulisan nih string JN copy. Jadi kita harus memasukkan data berupa teks atau string ke sini. Jenis kopi kita apa? Karena suka americano, jadi americano. Lalu apa lagi? Kita butuh apa lagi? Kita butuh suhunya. Suhunya apa? Suhunya. Jadi kita pakai objek kita lagi. Kalau kita atur lagi nih, kita atur lagi suhunya. Gimana caranya? Set suhu. Set, kita cari aja set suhu. Suhunya dalam integer, dalam string. Jadi kita masukkan aja ini, aku mau panas. Lalu kita ambil objek lagi. Sekarang kita tinggal mengatur. Tadi kan jenis kopi udah, suhunya udah, tadi terus tinggal apa? Jumlahnya. Oke. Set jumlah. Ini ada di sini. Ini berupa integer atau angka ya. Jadi aku butuh 500 mili aja. Jadi 500. Yes. Sekarang kita udah menentukan atau memasukkan data atau memencet tombol-tombol atau mengatur mesin kopi kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, terus apakah udah jadi kopinya? Belum. Karena kalau kita cuma akses ini, itu hanya menyimpan data dulu. Karena kita belum memencet tombol buat kopi. Sekarang kita mau memencet tombol buat kopi. Caranya, sebutin objekmu, kopiku ya objeknya ya. Kopiku buat kopi. Tadi kan kita bikinnya buat kopi nih. Ya kan? Ya udah kita panggilnya juga buat kopi. Oke. Sekarang kita jalankan program kita. Oke. Dan ini dia terjadi. Nikmati kopi americano panas jumlah 500. Kayak tadi ya. Oke, ini agak kurang nih, kurang rapi sedikit. Kita tambahin mililiter biar lebih bagus. ml. Oke. Kita run lagi. Oke. Nikmati kopi americano panas jumlah 500 ml. Jadi begitu. Simpelnya begitu aja. Simpelnya katakanlah objek dan kelas itu gini. Kelas itu alat untuk membuat sesuatu, objek itu hasilnya. Nah, untuk membuat hasil dari sesuatu untuk membuat objek atau membuat hasil itu kan kamu butuh menentukan data-data, terus harus menjalankan fitur ini biar jadi objek. Kalau kasusnya kita adalah mesin kopi. Mesin kopi itu sebelum membuat kopi kita harus menentukan dulu suhunya, jenis kopinya, sama jumlahnya, baru kita bisa pencet tombol buat kopi supaya menjadi objek kopi gitu. Nah, ini semuanya nanti objek-objek ya teman-teman. Nanti gitu. So, kita next ke ini udah berapa menit ya?
Udah 50 menit. Wow, panjang sekali. Sekarang kita bakal mengerjakan soal. Soalnya mana ya? Soal. Latihan, oke. Apa sih latihannya? Silakan modifikasi roti demo dan buatlah 3 objek baru di dalamnya. Mana roti demo? Roti demo, oke. Kita bakal modifikasi kelas ini ya. Kita copy aja. Males nulis nih. What the hell, gak bisa di copy. Oke, berarti kita bikin kelas baru atau bikin mesin baru. Kelas, nama kelasnya tadi apa ya? Kelas roti demo, oke. Nama kelas itu harus diawali dengan huruf besar ya. Tinggal masukin. Oh, nanti kalian tulis saya, aku lagi males nulis, tidak copy. Public static void, sama aja aku nulis lagi. Bentar, ini kan main ya, berarti aku harus bikin package baru aja. Oke, ini gini, tak skip ini dulu, nanti bikin video satu lagi mengerjakan soal. Oke, thank you.